di tahun 2018 karena ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan pemilu, tentu ada berbagai upaya karena pengalaman di KPU itulah menyiapkan tentang syarat maupun prosedur partai, pencalon dan sebagainya itu akhirnya kami harus disuruh menyalonkan. Alhamdulillah kami selain di akademisi, kami juga aktif di forum LSM. Kepada generasi muda, hidup ini pilihan. Jadi kalau sampai kemampuan otaknya nggak cukup, maka yang dikembangkan adalah keahlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrolan Orang Dalam bersama saya Kuni. Obrolan Orang Dalam adalah podcast yang menyajikan percakapan seru, informatif, dan penuh candaan yang ditayangkan melalui YouTube DPRD Jombang. Kami menghadirkan secara langsung wawasan dari orang dalam untuk mengupas isu-isu menarik agar kita semua lebih paham peran di balik layar. Hari ini saya sangat senang dan juga bersemangat karena bisa ngobrol dan bisa bertemu dengan tamu istimewa yaitu Bapak Dr. Haji Mahwal Huda MSI. Iya. Oke, betul ya Pak. Iya. Sebagai wakil dari Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jombang. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di tengah huru-hara puasa ya Pak ya. Iya. Tengah huru-hara puasa untuk hadir di podcast Obrolan Orang Dalam. Sebelumnya udah pernah tahu Pak podcast ini? Sudah sering kali mengikuti teman-teman yang melakukan podcast. Oh, udah pernah ya? Udah. Oke, jadi jangan kemana-mana karena percakapan kali ini pasti sangat menarik dan penuh informatif. Oke. Sobat Ordal tetap bersama kami di Obrolan Orang Dalam. Oke nih, kita membahas ringan-ringan dulu kali ya Pak ya? Iya. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Lancar puasanya Pak? Lancar. Lancar sampai sekarang ya Pak ya. Bersemangat Pak puasa ini Pak. Semangat lah. Tetap semangat ya. Biasanya kan orang tuh kalau puasa itu bawaannya lemes, ngantuk gitu Pak, tidur Ya, gitu. Itu bagian daripada ciri-ciri berpuasa. Gitu. Oh ciri-ciri berpuasa. Tapi kalau sehat beneran berarti malah nggak kelihatan. Oh berarti kalau bersemangat dan energik itu kelihatan wah ini diragukan ini gitu ya Pak ya. Berarti harus ada lemes-lemes. Jangan-jangan. Oh enggak. Tidak Sobat Ordal, tetap berpuasa ya semuanya. Oke. Beli pepaya di Pasar Kodam, jangan kemana-mana. Saksikan terus podcast Obrolan Orang Dalam. Saksikan sampai akhir nanti karena kita akan membahas beberapa hal yang menarik pastinya. Oke, selamat datang Pak di podcast Obrolan Orang Dalam. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya ke pertanyaan yang mendalam tentang Komisi A, saya penasaran tadi pagi ngapain aja kegiatannya Pak? Karena ini berpuasa, pasti nggak sarapan dong. Oke, saya diberitahu materi ini Nun Sewu ya. Malam, sore itu malam Pak Mawal untuk mengisi. Oke, siap. Karena mengisi tentunya apa yang perlu kami sampaikan. Jadi setelah sahur kami coba mencoret-coret tentang apa yang akan kami sampaikan. Dan alhamdulillah dari pagi nganter nyonya, setelah itu ke sini. Oke, berarti belum tidur ya Pak ya? Ya, tidurnya malam nanti. Oh, tidurnya malam aja. Tapi biasanya orang puasa tidurnya pagi Pak. Iya, saya juga Pak pagi. Saya juga ya. Oh gitu ya Pak. Berarti ini ada kepentingan maka harus persiapan dulu ya, habis persiapan, kemudian habis nganterin ibu, kemudian langsung ke sini tadi. Sebelumnya saya ingin bertanya, ini kan jenengan nih sebagai wakil ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jombang, sudah berapa periode? Saya selalu tanya gitu dulu Pak, berapa periode ini? Ini bahasanya itu kelas 2, sudah 2 periode. Dulu juga di Komisi A sebagai anggota dan juga merangkap sebagai anggota Bappeperda dan Bappeperda itu ya? Di Komisi Bidang Anggaran ya, Banggar. Banggar di Komisi A. Kan Banggar, sendiri. Karena ada sendiri ada ya. badan
Badan Bapperda maupun Banggar. Jadi 2 di Komisi A dan juga berarti sekarang juga di Komisi A ini periode kedua, komisi yang sama? Sekarang hanya di Wakil Ketua Komisi A dan Bapperda yang bersama dengan Pak Yon itu. Oke, sekarang ya Pak, ini udah periode kedua. Oke, saya penasaran sebelum Bapak, panggilannya siapa nih Pak? Pak Mahwal atau Pak Huda? Atau saya ini ada banyak panggilan. Kalau di kampus Pak Huda. Kalau dulu awal itu Pak Mahwal. Sekarang ditambah lagi dengan dipanggil oleh teman saya menjadi Kung. Lebih terkenal dipanggil Kung. Tapi Kung itu kan kayak kakek-kakek gitu. Iya, oh gitu. Nggak masalah. Mau dipanggil aja kok. Oke, berarti ini saya manggilnya apa nih Kun ini Pak? Kun ini Pak Mahwal aja. Oh Pak Mahwal. Oke, Pak Mahwal. Sebelumnya aku ini penasaran, sebelum Pak Mahwal terjun ke DPRD, bisa diceritakan nggak Pak perjalanan karir politik ataupun karir sebelum politik deh? Iya. Itu. Dulu saya senang ini di mahasiswa itu adalah berkecimpung di organisasi kemahasiswaan. Jadi senat mahasiswa, jadi ketua BPM dulu, Badan Perwakilan Mahasiswa, kemudian juga aktif di organisasi lokal kedaerahan, itu juga apa itu aktif di sana. Itu, Pak? Dulu Mahadelta. Orang tua kami itu berasal dari Peterongan. Ibu saya Sidoarjo, saya dari Sidoarjo, ada ikatan mahasiswa Delta. Oh iya, Delta biasanya orang Sidoarjo gitu. Dulu aktif ke sana salah satunya, ya. Jadi udah lama tapi Pak di Jombang? Sejak 82. 82 di Jombang, kemudian ya keluarga kami cukup banyak, 12. Pokoknya ayah itu kalau sudah lulus SMA ke Jombang. Karena ke Jombang. Iya, ke Jombang. Oke, ini saya tertarik ya karena ketika melihat CV dari Pak Mahwal, kan jenengan kan sebagai DPRD, tetapi saya lihat backgroundnya ini sebagai akademisi. Iya, di sini tertulisnya dosen Visipol Undar. Iya. Gimana itu? Kenapa kok memilih ke DPRD? Kenapa kok nggak barangkali fokus di akademisi dengan jenjang karir atau apa yang mendasari? Kenapa sih kok loncat gitu Pak? Ya, jenjang karir cukup panjang. Kami tahun 87, 88 sudah jadi dosen. Kemudian 89 kami dipercaya waktu itu menjadi sekretaris jurusan di ilmu pemerintahan. Kemudian waktu itu pilihannya tahun 90, akhirnya seorang dosen maka harus kuliah. Waktu itu alhamdulillah kami mendapatkan beasiswa di UGM. Di UGM, akhirnya kami sekolah S2 di UGM, di ilmu administrasi negara. Kemudian setelah itu lulus, kami alhamdulillah pulang ke Jombang 1 tahun 8 bulan atau 2 tahun lah kita kuliah di sana. Setelah itu pulang, kami kembali lagi ke prodi jurusan maupun terlibat di lembaga pengaduan masyarakat. Tidak lama setelah itu kami umurnya masih 29 diusulkan menjadi pembantu rektor 3 di Universitas Darul Ulum sejak tahun 89-2000, kemudian 3 tahun, kemudian diangkat lagi menjadi pembantu rektor 3, kemudian setelah itu jeda, kami kembali lagi kepada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Setelah itu diangkat lagi kan. Diangkat berarti menjadi udah diangkat rektor 3 lagi. Ini berapa periode nih dari tadi pembantu rektor 3? Apa habis ini jadi rektornya, Pak? Saya sadar bahwa enggak mungkin jadi rektor. Iya, karena sudah kongkong gitu apakah maksudnya? Enggak. Umur saya masih muda juga, belum sampai 40 itu pada waktu. Sekarang 62. Iya, saat ini maksudnya. Iya, pada waktu 40 akhirnya kami pergi haji. Itu pulang ada pendaftaran di KPU. KPU Jombang. KPU Jombang tahun 2003. Setelah itu kami mendaftar, alhamdulillah diterima menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum 2003 sampai dengan 2009. 2009 kami mendaftar lagi karena waktu itu ada perpanjangan 1 tahun, 6 tahun, kemudian daftar lagi
dari 5 orang yang diambil 2 waktu itu. Akhirnya kami daftar lagi, akhirnya menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum sampai dengan tahun 2014. Ketua KPU Jombang. Ketua KPU Jombang. Oh, wow, keren. 2014. Akhirnya kami menyadari bahwa tidak selamanya ke sana. Kami masih S2, kemudian tahun 2010 kami studi lagi S3 di Unmer Malang karena harus swasta. Kita ke sana bisa mengatur waktunya, kan begitu. Akhirnya 2014 alhamdulillah lulus dan sesuai dengan masa jabatan juga habis. Setelah itu kami kemana ini? Oh gitu. Banyak tawaran kepada partai politik. Salah satunya kami menjadi staf ahli di DPRD Kabupaten Jombang. Oh, jadi dimulai karir di politik ini selain di KPU, itu dimulai dari staf ahli. Setelah KPU berhenti nggak boleh merangkap kan KPU kan KPU ya, tidak setelah boleh dari KPU, terlibat politik. Habis dari KPU udah selesai masa jabatan, selesai studi, kemudian di Gerindra menjadi staf ahli di Gerindra. Pada waktu ini ketuanya Pak Heri, saya menjadi wakil ketua Dewan Pembina di Partai Gerindra. Kemudian sekaligus kami menjadi staf ahli di DPRD Kabupaten Jombang. Gitu. Nah, proses inilah karir politik pada waktu itu tidak berpikir kami nyalonkan atau tidak. Ketika tahun 2017-2018 kami seringkali mendampingi di Gerindra. Ya. Bersama-sama saya ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan. Tahun 2018. Oh 2018. Ya, pemilunya kan tahun 2019. Iya tahun 2019. Nah di tahun 2018 karena ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan pemilu, tentu ada berbagai upaya karena pengalaman di KPU itulah menyiapkan tentang syarat maupun prosedur partai, calon dan sebagainya itu, akhirnya kami harus disuruh menyalonkan. Oh gitu, jadi persiapan sekalian. Cukup singkat saja waktu itu, alhamdulillah harus nyalon. Maka alhamdulillah pada waktu itu atas izin guru juga boleh mencalonkan. Nah, mencalonkan akhirnya nyalon pilihannya ada beberapa dapil yang harus terisi pada waktu itu. Kebetulan rumah kami itu di Jombang, di Gudo. Kebetulan caleg yang belum terisi pada waktu itu. Di Gudo juga? Bukan. Di Gudo sudah penuh. Oh sudah penuh malahan? Malah saya tinggal pilihannya di Dapil 1 dan Dapil 3. Kami memilih di Dapil 3. Oh Dapil 3. Dapil 3 meliputi Mojo Agung, Bareng, Wonosalam, dan Mojowarno. Tapi kan jauh itu Pak? Iya. Jauh dari rumah. Itulah pentingnya kami membangun hubungan yang baik dengan semua organ masyarakat. Alhamdulillah kami selain di akademisi, kami juga aktif di forum LSM. Dari kapan itu Pak aktifnya? Dari lama juga? Lama juga. Oh dari lama. Sampai sekarang? Sekarang sudah tidak begitu aktif. Oh enggak begitu. Barangkali jadi pembina atau? Kebetulan pada waktu penasehat. Itu awalnya ketua bidang, akhirnya ketua forum lintas pelaku di Kabupaten Jombang yang membawai bidang satu kemiskinan, kemudian kesehatan dan logistik pada saat itu. Nah, inilah pendidikan. Masih ada, Pak? Kayaknya kurang begitu. Forum lintas pelaku. Forum lintas pelaku itu membawahi beberapa LSM yang tergabung di Jombang. Pada saat Orde Baru itu memantau bagaimana pelaksanaan program-program pemerintahan. Gitu. Jadi sekarang tidak terlalu tersenter gitu ya. Tapi banyak kolega teman-teman LSM banyak yang kenal yang seusia kami tentunya. Dulu ada banyak aktivis-aktivis itu. Kemudian juga kami alhamdulillah juga selain di LSM juga ikut aktif di Nahdlatul Ulama mulai dari ranting kemudian MWC sampai dengan tingkat di Kabupaten Jombang. Terakhir wakil sekretaris sama dengan wakil ketua. Setelah itu karena sudah berpartai kami tidak aktif meskipun secara kultural masih aktif tetapi secara struktural sudah tidak ya karena sudah di partai politik terafiliasi dengan suatu partai politik. Itulah karir kami sehingga
banyak kenalan-kenalan teman-teman di daerah yang lain itu. Oke. Berarti dimulai dari hobi tadi baca buku dan Baca buku dan berorganisasi. Ya. Dari dari kuliah berarti ya Pak ya? Ya, dari kuliah mulai sudah aktif sampai sekarang usia 60. Iya, sampai sekarang juga banyak yang 2 tahun ya. Kami aktif di IPI, kemudian dengan yang lain masih banyak. Masih banyak. Berarti udah 40 tahun berorganisasi. Ya, alhamdulillah kayaknya begitu. Kalau Sobat Ordal ini tayoh lah ibaratnya. Kalau bahasa Jawanya udah tayoh, udah waleh udah berorganisasi selama 40 tahun. Ya, okay. Selama menjadi anggota DPRD nih Pak, periode kedua, ada nggak momen yang paling berkesan untuk Bapak? Satu saja momen yang paling berkesan nih. Karena kan juga dilihat dari backgroundnya jenengan kan aktif di LSM, kemudian dulu juga pernah jadi senat mahasiswa. Kata kuncinya manfaat. Oke. Kata kuncinya manfaat. Jadi orang yang sukses itu sebetulnya orang yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sehingga kalau saya tidak jadi DPR mungkin kami kurang bisa berperan. Alhamdulillah kami diberikan itu menjadi anggota satu, bisa menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang kedua, yang melalui program-program yang dipercayakan kepada kita, kami fokus pada saat di periode pertama itu pendidikan dan tempat ibadah. Seluruh kegiatan kami, bahasanya sekarang itu Jasmas kami berikan ke sana semuanya. Oh gitu. Ya, ukir kami berikan ke sana, masjid, musola, tempat ibadah. Baru varian di periode kedua ini ada tempat yang gorong-gorong yang banjir, kemudian jalan dan sebagainya. Kami lebih memilih itu karena peran itulah yang lebih banyak penting dibantu. Kalau yang lain bisa masih disumbang oleh yang lain, lembaga yang lain. Berarti kata kuncinya bermanfaat. Ya, bermanfaat. Yang mana kemanfaatan itu tadi disalurkan yang periode pertama untuk pembangunan masjid dan tempat ibadah. Musola, tempat pendidikan. Tempat pendidikan 3. Kalau sekarang lembaga pendidikan. Kalau sekarang agak variatif dikit. Oh, agak variatif dikit. Salah satunya tadi pembangunan gorong-gorong gitu. Ya, lingkungan itu pun juga sedikit. Ya, kaitannya dengan peningkatan pendapatan. Kalau sedikit yang banyak apa nih, Pak? Ya masih senang dengan itu. Fokus tempat ibadah, lembaga pendidikan. Karena itu kan lembaga swasta, kebetulan Islam, kami bisa mengabdi ke sana. Oke. Di mana itu Pak? Kalau boleh tahu. Mulai di Mojoagung, Bareng, Wonosalam, dan Mojowarno semua. Karena saya dapilnya di sana. Oke, berarti fokusnya juga ke daerah konstituen ya Pak? Daerah konstituen. Oke, membahas tentang DPRD. Jenengan sebagai wakil ketua komisi A. Saya penasaran apa sih Pak tugas dari Komisi A? Fokusnya itu kemana? Komisi A? Di Komisi A itu kan institusi. Kebetulan background saya kan kuliahnya di ilmu pemerintahan. Yang kedua di administrasi negara, kemudian S2-nya, S3-nya kami sumber daya manusia. Nah, kami memang memilih ilmu institusi di pemerintahan karena kami juga kebetulan ngajar tentang partai politik, sistem pemerintahan daerah. Berarti ngajar dan juga sudah tahu sadikesnya secara langsung kebetulan gitu ya? Ke sana, sehingga mudah-mudahan ketika pada waktu hearing masyarakat kita bisa menjawab. Menjawab itu tahu masalahnya, terutama akar masalahnya, potensi yang ada, itu harus begitu pola pikirnya. Kemudian solusi yang dapat dilakukan. Oke. Ada memberikan solusi juga, bukan hanya jawaban gitu ya. Banyak orang berbicara hanya masalah. Oke. Semua orang bisa ngomong masalah. Kalau bisa ada masalah, tahu akar masalahnya. Kemudian juga ada potensi yang dapat dikembangkan. Baru dari potensi ini prioritas mana yang dapat dilakukan. Pola yang seperti inilah tentunya kalau kita hearing itu mesti selesai persoalan yang kita hadapi. Saya public hearing gitu ya Pak? Public hearing yang selalu di Komisi A kan ada permasalahan apa saja. Saya kira fokusnya kemana Pak Komisi A itu? Fokusnya ada banyak. Ini saya kira ada pemerintahan secara umum, ada
kemudian ketertiban dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, kemudian pemberdayaan masyarakat, perizinan, kemudian juga statistik perpustakaan. Ini adalah bagian yang ditangani, kearsipan ditangani oleh Komisi A. Komisi A. Inilah dari Komisi A ini tentunya di awal-awal biasanya di tahun itu kita melakukan rapat kerja yang melibatkan institusi masyarakat, institusi pemerintahan, siapa saja yang dilakukan di dalam rapat kerja. Ada di Dinas Pemberdayaan, ada kependudukan, ada kepegawaian, ada Satpol PP, Bakesbang dan sebagainya yang di awal perubahan anggaran itu supaya matching apa yang dianggarkan dengan yang dapat dilakukan selama 1 tahun itu. Untuk itulah dengan topik ini mungkin bisa pas nanti kita akan bahas. Oke, bisa pas karena juga sesuai dengan keahliannya seorang Pak. Enggak ya, maksud saya ya Komisi A lah. Komisi A. Oke. Kalau tadi kan kiprahnya jenengan tuh juga salah satunya di daerah konstituen yaitu membangun rumah ibadah, kemudian tadi ya Pak ya. Iya. Pendidikan, kemudian yang tadi gorong-gorong juga. Iya. Berarti sering terjun ke desa-desa ya Pak ya? Ya haruslah. Harus ya. Kalau nggak terjun bagaimana? Kebetulan waktu itu secara mendadak kami nyalon, jaraknya juga tidak lama, sehingga Gerindra pada saat itu awalnya 0 menjadi dapat 1 kursi. Ini tentu kita membangun dengan gerak cepat. Gerak cepat. Nah, sekarang ini punya waktu 5 tahun di periode kedua tentunya membangun komunikasi yang positif dengan konstituen tentunya sangat penting ya, dalam rangka membangun kepercayaan publik. Kepercayaan publik itu ya konsekuensinya peningkatan perolehan suara. Ya betul. Emang karena ahli dalam ilmu pemerintahan ya Sobat Ordal, jadi memang sangat tahu sekali. Kemudian juga jenengan aktif di program pemberdayaan masyarakat. Tadi yang salah satu banyak sekali, bukan salah satu sih berarti salah banyak nih. Ya karena memang dulu pada tahun 2000 kami menjadi pendamping yang membawa 17 SM. Dulu ada namanya pemberdayaan ini, pembangunan struktur itu loh. Ya itu. Itu salah satu program dari Komisi A? Bukan. Pada waktu sebelum kami di DPRD. Pendampingan, karena tadi ngomong pemberdayaan. Jadi dulu kan zamannya Pak SBY ini program-program pemberdayaan itu sangat banyak sekali melibatkan lembaga swadaya masyarakat. Kalau Komisi A sendiri ada Pak program-program pemberdayaan di desa-desa gitu? Saya kira ini kan ya sangat banyak, mulai kesadaran hukum, kemudian juga banyak bidang yang turut serta yang pada akhirnya dilakukan oleh seorang DPR itu. Jadi orang melakukan pemberdayaan bisa dilakukan secara individu atau bisa secara institusional dari komisinya masing-masing sesuai dengan peran tugasnya itu. Nah, kalau dia tidak, pola pikirnya tidak pemberdayaan, maka kemandirian daripada masyarakat desa ini kurang begitu cepat. Maka jadi kami ketergantungan gitu maksudnya. Seperti kita memberikan program mulai dari proposal, mulai dari yang mereka melakukan dan sebagainya, itu kan pada akhirnya terjadi kemandirian di masyarakat desa tersebut. Kemudian juga apakah gimana sih Pak caranya Komisi A itu untuk memastikan bahwa suatu program pemberdayaan desa itu bisa terrealisasi dengan baik? Cara memastikannya seperti apa? Karena tadi kan membahas tentang kemandirian. Bagaimana sih masyarakat itu bisa terus mandiri, tetap mandiri dengan program yang sudah dibuat oleh DPRD, khususnya juga dari Komisi A sendiri? Contohnya saja program pelaksanaan APBDes. APBDes itu kan suatu perencanaan yang dibuat dari dusun, kemudian di desa. Di situ menghadirkan kerjasama antara pemerintah desa dengan BPD. Kebetulan kami juga dulu pernah menjadi BPD. Ini kayaknya semua karir pemerintahan yang ada di Jombang udah hatam ini Pak.
ada menjadi BPD 2 periode karena itu saya sudah di KPU akhirnya kami mengundurkan diri. Sebelumnya kami dari anggota BPD di desa karena ini terlibat. Lah itulah mulai persiapan perencanaan, kemudian ada usulan, kemudian dari usulan ini dibawa di tingkat desa, potensi apa yang akan dilakukan, direncanakan, kemudian sumber pendanaan dari mana saja, kemudian menjadi APBD ditetapkan, baru di program dilaksanakan. Nah, itu akhirnya kan nanti prosesnya selanjutnya, kalaupun ada kekurangan menjadi program evaluasi yang direncanakan akan datang. Nah, inilah program-program dari desa seluruh Kabupaten Jombang yang direncanakan secara mandiri baik dari tokoh masyarakat, BPD maupun kepala desa. Nantinya kalau diangkat di tingkat desa, diangkat di tingkat kecamatan, diangkat di tingkat musrenbang di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten menjadi sumber anggaran APBD yang di tingkat kabupaten ke sana jadi prosesnya. Nah, ini terus secara menerus setiap tahun dilakukan. Oh, jadi secara berulang kali gitu ya, Pak. Tentu saja melewati fase evaluasi juga. Setelah satu program. Membahas tentang program sadar hukum ya tadi ya. Ini saya tertarik sadar hukum karena kemarin tuh sempat ada yang nyepil Pak tentang program sadar hukum gitu. Saya penasaran sih langkah konkret apa yang sudah dibuat oleh DPRD terutama Komisi A juga untuk membuat desa itu sadar hukum atau enggak sebelum itu Sobat Ordil mungkin penasaran ya apa sih Pak program sadar hukum itu apa gitu. Kemudian yang kedua ini langkahnya itu seperti apa sih? Gitu. Jadi supaya kita bisa memahami jangan langsung apa yang dilakukan apa itu sadar hukum. Itu merupakan tugas daripada pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan tujuannya apa? Mereka memahami kewajiban dan haknya. Serta nantinya berperan aktif dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan dan terciptanya budaya hukum. Jadi kalau masyarakat sudah bahwa hukum itu membudaya maka tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mana yang menjadi haknya, mana yang jadi kewajibannya gitu ya Pak ya. Nah, dari sinilah kunci utama adalah di tingkat desa. Maka di tingkat desa dengan harapan kepala desa kalau ada persoalan-persoalan itu dapat terselesaikan di tingkat desanya masing-masing. Jadi dimulai dari yang terbawah dahulu yaitu desa. Makanya pembentukan desa sadar hukum. Memang proses pembentukan sadar hukum ini tidak secara langsung begitu di Kabupaten Jombang yang jumlahnya 306 ini ada 302 langsung bisa 300 gitu ya. Kalau sekarang persebarannya di mana ya Pak ya? Sekarang ini awal proses pembentukannya ini masih 6 awalnya di tahun 2023. Sekarang ini sudah 18. Oh 18 desa. 18 itu desa. masih menjadi pekerjaan panjang bagi tentu kita. Saja ya. Nah, pekerjaan panjang inilah ada aturan-aturan yang harus diketahui menjadi berbudaya hukum. Komisi A mendorong bagaimana desa-desa ini secara keseluruhan nantinya secara bertahap ini menjadi desa yang sadar hukum. Banyak aturan-aturan. Caranya gimana Pak? Ya yang pertama keterlibatan semua pihak. Yang kedua, ada sosialisasi atau apa gitu? Keterlibatan ini baik institusi pemerintahan atau yang mengerti tentang hukum atau DPR ini kan kegiatannya kan kita ini kan 50 orang kan terbagi di semua dapil. Ada proses yang dilakukan secara individu maupun saat-saat hearing. Ketika ada perda-perda yang baru kewajiban untuk menyampaikan kepada publik sehingga masyarakat tahu. Iya betul itu sih Pak. Soalnya perda dibikin tapi nggak ada sosialisasi juga. Aja ditumpuk kata-kata. Kalau nggak ada sosialisasi dan masyarakat nggak tahu harus gimana kan juga. Contohnya kemarin agak kurang maksimal. Ada hak dan kewajiban ketika ada kenaikan tentang pajak bumi bangunan kan rame itu. Akhirnya BBB Komisi A kita sudah memanggil di periode yang lalu maupun sekarang ini Bapenda
kenapa kok terjadi naik itu, akhirnya dijelaskan. Kalau ada keberatan tentang kenaikan kok nggak signifikan, bisa mengusulkan kepada Bapenda untuk penyesuaian. Kalau memang ketentuannya ke sana, diberikan kesadaran kepada masyarakat. Diterangkan gitu ya? Ya, banyak hal yang hak dan kewajiban ini. Kita kemarin juga ada perlindungan kekerasan perempuan dan anak, itu kasus yang terjadi di beberapa kali di Jombang ini kan ya sebagai kota santri kan sangat memalukan, yang perlu dihindari lah. Soalnya sampai viral juga. Iya, saya kira itu. Memang Jombang ini banyak yang terkenal ini. Iya, memang banyak yang terkenal. Apalagi akhir-akhir ini loh Pak. Sebenarnya juga cukup ramai. Kalau mereka sadar hukum sejak dini, tahu ini batasan yang juga. boleh dilakukan dan tidak, ini tentu hal-hal yang demikian bisa dieliminir. Inilah pentingnya sadar hukum bagi masyarakat. Yang pertama memang benar sosialisasi, kemudian juga tentunya sanksi and punishment. Oh ada tuh? Ya iyalah, orang kalau melanggar hukum kan ya oh kena ya tentu sanksi saja sih, saya kira yang lain gitu. Ya, tapi karena kan biasanya kalau setelah sosialisasi itu lupa Pak. Terus gimana cara memastikan agar suatu desa tadi yang masyarakatnya itu setelah sosialisasi itu menerapkan dan bisa disebut tolak ukur dari desa sadar hukum itu apa? Ya memang semuanya proses. Orang pintar, orang sadar itu nggak bisa ujuk-ujuk. Ya nggak bisa ujuk-ujuk lah. Lalu gimana ini bisa membuat yang pertama melalui pendidikan. Pendidikan. Pendidikan kan ada macam-macam. Ada pendidikan agama, ada pendidikan secara umum dan sebagainya, sangat penting yang dimulai dari keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga dulu, dari keluarga memberikan hal-hal yang terbaik untuk keluarga, anaknya, keluarganya, dan lingkungannya. Kemudian terbentuklah lingkungan yang positif di sekitar. Dari lingkungan ini maka kepedulian tokoh-tokoh atau para pemimpin memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dari situ kalau orang itu lingkungannya sudah bagus, orang akan melakukan hal yang kurang bagus, biasanya banyak tekanan dari lingkungan. Iya, sungkan juga sih Pak, ada istilahnya kalau Jawa itu sungkan ya. Selain itu ya tentunya aparat penegak hukum dan sebagainya secara keseluruhan. Saya kira itu dengan kesadaran begitu maka terjadi karakter yang positif di lingkungan masyarakat. Oke, jadi ya memang step by step ya Pak ya, nggak bisa langsung. Tapi tentu terus akan diawasin terus ya. Jadi Komisi A juga tadi kan masih ada 18 desa dari 306 desa yang ditargetkan menjadi desa sadar hukum. Peran Komisi A selain sosialisasi juga memberikan. Saya kira kita menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa desa yang sadar hukum secara bertahap akan terus ditingkatkan sesuai dengan kondisi dan lingkungan sekitar. Oke. Selanjutnya Pak, ini membahas tentang kerjasama daerah. Kerjasama dengan daerah. Komisi A apakah pernah berkolaborasi dengan daerah lain? Terus juga ini desa sadar hukum apakah juga terinspirasi dari daerah lain mungkin, atau ini baru ada di Jombang atau salah satu program? Ini kan program nasional sadar program hukum. Nasional. Kami juga seringkali kunjungan yang di tempat yang lain, bagaimana kondisi kabupaten yang lain tentang proses sadar hukum yang sudah maju bisa diterapkan di Kabupaten Jombang. Jadi beberapa kali juga kerjasama dengan daerah lain Pak, atau hanya survei? Kita belajar. Belajar berarti di kabupaten yang lain yang kenapa mereka di sana jumlah sadar hukumnya kok tinggi? Lebih tinggi daripada kita kan? Gitu. Saya kira ini proses semuanya. Kemudian kerjasama. Kerjasama dengan daerah lain. Berbicara kerjasama ini, apa itu kerjasama antar daerah? Kerjasama adalah upaya bersama antar daerah atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama ini macam-macam. Peningkatan pendapatan, kemudian efisiensi dalam
efektivitas masing-masing kabupaten dalam rangka pembangunan, pengembangan wilayah, mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan secara bersama dan saling menguntungkan. Alhamdulillah di Jombang ini telah diterbitkan perda sebentar lagi ini tentang pariwisata di Kabupaten Jombang. Nah ini pariwisata kan butuh kerjasama dengan pemerintah daerah yang lain. Iya, tentu saja. Hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur. Saya melihat jalur kita dengan Kabupaten Kendiri. Kita kan punya potensi yang disebut dengan wisata religi di Kabupaten Jombang ini kan religi. Ada kota santri, kota beriman juga. Kota beriman. Kota santri itu kebetulan ada Gus Dur, ada di Mojo Agung, di sana itu kan banyak tempat yang dikunjungi, makam itu. Ya, betul. Selain ada Toko 4 yang ada di penjuru pondok pendidikan ini. Tentunya ini orang dari Kediri itu jalannya sudah lebar. Wonosalam menjadi ikon kita untuk pariwisata. Itu tidak hanya di dari jalur biasa, mungkin ke depan bisa jadi ada terobosan yang langsung Mojokerto, dari Mojokerto misalnya, itu langsung kan lebih ke cepat. Wonosalam, betul Pak. Kalau dari tol sini tuh, aduh, kan jauh banget Pak. Ya, harus ke Mojo Agung dulu. Kita melakukan kerjasama dari daerah dalam rangka semuanya yang saling menguntungkan itu. Juga ada di Kapu daerah industri ke sana. Itu tentunya menjadi sarana statistik yang terus kembangkan. Kami juga mempelajari di Jombang ini pola yang kerjasama ini. Apa itu Pak? Tentu ini diatur dalam PP nomor 28 tahun 18 tentang jenis-jenis kerjasama maupun Permendagri nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara bagaimana pengawasan kerjasama dilakukan. Hanya saja setelah kami pelajari di Google maupun yang lain, mungkin perlu ke depan termasuk komisi yang mendorong bagaimana penciptaan kerjasama yang lebih efisien atau yang lebih dikembangkan. Lebih dikembangkan, jadi lebih banyak kerjasama lagi gitu. Masih melihat satu yang kerjasama dengan pemerintah kabupaten dengan provinsi, atau mungkin kalau saya belum tahu lah, enggak tahu kerjasama, meskipun kami mendengarkan kita seringkali kirim kopi ke luar negeri dan sebagainya, ini apa kerjasama langsung atau enggak? Kerjasama replikasi sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Senin tanggal 7 November 2020 dengan Provinsi Jawa Timur. Dengan provinsi? Berkaitan sistem informasi. Tentang yang lain kami mencari di Google juga. Belum ada ini. Ada 2. Ada 2. Belum berhasil. Belum berhasil. Berarti ini tugas baru ini Pak. Kerjasama, juga membahas kerjasama tanggal 3 Juni 2021 tentang kerjasama pemerintah Jombang dengan Semen Indonesia tentang lingkungan hidup. Ya, mudah-mudahan juga rencana kerjasama dengan bidang pertanian yang melibatkan dengan institusi lain juga segera terwujud, karena ini tentunya banyak kalau banyak kerjasama, apalagi sekarang ini peningkatan pangan dan sebagainya, banyak banget Pak sebenarnya yang bisa dibuat kerjasama. Mudah-mudahan di Kabupaten Jombang kami dari Komisi A kerjasama antar daerah maupun dengan segmen yang lain itu dilakukan dalam rangka satu kekuatan kita, dan yang kedua adalah peningkatan ekonomi dan sumber daya yang berkembang potensi ini dalam rangka peningkatan pendapatan daerah maupun kemakmuran daerah. Saya yakin periode ke depan ini kerjasama itu dapat dikembangkan secara terus. Semakin banyak lah, optimis lah Pak ya, bahwa kerjasama yang dilakukan oleh DPRD Jombang juga dari pemerintahan Jombang akan semakin banyak dan berkembang saja ya untuk percepatan pembangunan. Ya, termasuk salah satunya. Jadi tidak ada pilihan lain. Karena kita setiap daerah mempunyai keterbatasan kemampuan, potensi keterbatasan itulah dapat tertutupi melalui kerjasama itu dalam rangka kekuatan potensi di Kabupaten Jombang. Ini banyak sekali sih Pak ini info-infonya. Jadi
kayak udah kuliah berapa SKS nih Pak? Maklum ya karena dosen ya jenengan ini. Sebelum Kuni akhiri Pak podcast pada pagi hari ini di bulan puasa ini, saya ingin bertanya tentang hobi Bapak sih. Selain membaca, kemudian juga berorganisasi, ada nggak sih Pak hobi-hobi ringan kayak biasanya kalau laki-laki tuh mancing kayak atau apa gitu Pak? Saya ini pagi setelah salat subuh senangannya bertani. Oh bertani? Oh. Bertani, melihat kebun itu sangat senang sekali. Oh jadi lihat ijo-ijoan gitu ya Pak? Ijo-ijoan, itu pagi itu mesti keliling, lihat sawah. Ya sedikit. Apakah juga sambil menyapa tetangga-tetangga desa gitu, sambil muter setiap subuh gitu? Ya dengerin Sobat Ordal. Jam-jam 6:30. Oh, sarapan 6:30. dulu setelah sarapan. Oh, setelah sarapan. Berarti habis subuh tuh nggak tidur. Jalan-jalan, produktif. Ya itu di sana ini hiburan. Oke, hiburan di tengah kepadatan. Ya. Oke, jenjang karir yang cukup. Ya itu yang bisa disenangkan diri kita. Ya, untuk rileks gitu ya Pak ya. Kemudian nanti ke kantor juga bahasnya juga panas lagi gitu ya. Terus public hearing lagi ke masyarakat. Saya kira itu gitu. Dinamika yang ada di politik. Yang jelas itu mesti dihadapi. Masalah itu selalu ada, tapi bagaimana kemampuan berpikir kita menyelesaikan masalah. Jadi saya dulu diajari guru saya, setiap orang hidup itu punya masalah. Masalahnya itu tinggal skala berpikirnya. Kalau masalah sampai ada 25%, maka kemampuannya adalah untuk menyelesaikan 75%. Jangan dibalik. Masalahnya 75%, kemampuannya 25%. Itulah yang menjadi stres. Jadi masalah tentu saja ada, tetapi kemampuan kita untuk menyelesaikan itu harus lebih besar. Kalau masalahnya 99% berarti penyelesaiannya harus berapa ini Pak? Udah mentok nih 100%. Gitu ya Pak. Tergantung cara menghadapinya. Tergantung cara menghadapinya. Tentu saja itu juga kan by proses Pak ya. Sambil belajar. Seperti jenengan yang juga berorganisasi step by step. Kemudian sekarang ada di gedung DPRD menjadi wakil rakyat. Itu kan juga step by step gitu ya Pak. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat Ordal dari Pak Mahwal? Kepada generasi muda, hidup ini pilihan. Jadi kalau sampai kemampuan otaknya nggak cukup, maka yang dikembangkan adalah keahlian. Ya, jadi pilihan hidup. Kalau kemampuan otaknya tidak mencukupi, biasa saja ya. Bahasa kasarnya danem. Kalau di sekolah Axel, kebetulan kami juga dulu menjadi komite di sekolah Axel Jombang. Itu syarat menjadi anak sekolah Axel itu di atas rata-rata. Kalau tidak di atas rata-rata nggak boleh diterima di sana. Jadi kalau kemampuan orang, meskipun kemampuan itu dapat dipelajari atau dididik, diajarkan dengan rajin, tapi kan orang punya kemampuan dasar. Lah itu orang tahu tentang dirinya sendiri. Mereka pinter, nemen-nemen, maka skillnya yang sampai kembangkan. Harus ada keahlian, jangan dua-duanya sama danemnya gitu ya Pak. Karena itu nilai jual saudara. Nilai jual saudara, sehingga saudara apalagi ditambah dengan perilaku yang akhlakul karimah. Jadi sampean itu tidak mencari pekerjaan, tapi dicari pekerjaan. Saya kira itu pesan yang harus sampaikan sehingga hidup saudara menjadi bermanfaat. Sampai tidak mencari kerja, tetapi pekerjaan yang mencari saudara. Kita ini. Itu untuk generasi muda ya. Saya kira siapa saja. Siapa saja kan. Tadi karena di awal menyebutkan generasi muda. Tapi utamanya kan generasi muda. Karena dia akan membentuk karakter dan kepribadian dia secara jangka panjang. Berarti juga selain kemampuan itu ada akhlakul karimah gitu ya Pak. Akhlakul karimah. Terakhir kumpulono wong soleh. Kumpulono wong soleh. Ini seperti bapak-bapak komplek yang sedang berpesan kepada anaknya. Baik Pak, terima kasih. Kumpul wong soge. Gitu. Kalau pengen soleh ke kumpul orang soleh. Kalau pengen kaya kumpul sama orang kaya. Kalau pengen berwibawa kumpul sama orang berwibawa juga. Orang menjadi pemimpin itu kan dilatih. Ada pemimpin yang dilahirkan secara turun-menurun. Tetapi kepemimpinan bisa melalui proses pelatihan. Jadi harus dilatih
Ya, Dari apalagi kecil juga sudah ya? punya keturunan terus dilatih, itu tambah Tambah pinter. tambah bagus ya, Pak, Ya, ya? saya kira itu. Baik. Oke. Oke, sebagai informasi untuk Sobat Ordal bahwa podcast ini disaksikan di YouTube DPRD Jombang. Nah, Kemudian juga, podcast ini disponsori oleh Air Tibet, air asli Jombang atau Air oke, Tiber, iya iya, Tirta saya Berkah, kira sering kemudian kali juga minum ini. oh ya? Oke, ini Heeh. kemudian juga ada kopi bubuk dari Wonosalam, Nah, inilah yang Excelsa. sudah sampai ke luar negeri ini bahkan ini, Excelsa ini. Iya, udah sampai ke luar negeri ya, Pak. Iya, Dan juga Bank Jati, bank kebanggaan dan warga oke, Jawa Timur. ini Ya, kami sudah mengambil di sana oh, ini. juga sudah mengambil apa ini, Pak? Baik, terima kasih banyak atas jawaban dan wawasan yang sangat berharga dari Pak Mahwab. Terima kasih juga atas waktunya. Kemudian juga, apakah masih ada yang disampaikan, Pak? Ya, saya kira saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mungkin saya salah ucap, salah apa, saya mohon maaf. Oke. Dan pun kalau ada kelebihan itu semata-mata atas ridho. Oke, terima kasih Pak. Semoga Bapak selalu sehat, Amin, kemudian amin, amin. makmur dan Amin. juga panjang umur agar bisa memberikan banyak kemanfaatan lagi dan inspirasi untuk semua generasi ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk Sobat Ordal yang telah menyaksikan episode kali ini di Obrolan Orang Dalam. Saksikan episode seru berikutnya ya. Ke pasar beli ikan pari, di Cakep. rumah bikin sambal terasi. Cakep. Jangan lupa follow medsos kami agar tidak ketinggalan info A1 dari kami. Jangan lupa untuk follow dan saksikan kami di media sosial. Kami punya Instagram DPRD Jombang, kemudian YouTube DPRD Jombang, TikTok DPRD Jombang. Podcast selesai, jangan kemana-mana. Episode berikutnya ayo nonton lagi ya. Saya Kuni pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap stay tune dan terus berbagi ilmu serta informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.